Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka. Man 'amila sholihati fihi fakana jazaohu ad'afan mudha'afah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu maulanal azim. Pemirsa MUI TV rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini hati kita para umat Islam sedang diliputi dengan kebahagiaan tersendiri, khusus bagi orang-orang yang beriman, merasa terpanggil bahwa Allah mewajibkan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang dimana Ramadan ini sudah memberikan fasilitas mewah, fasilitas keren, fasilitas yang sangat megah, yaitu dengan berbagai fasilitas yang ada dalam bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah bulan yang paling spesial, paling istimewa, karena tidak ada umat sebelumnya yang diwajibkan puasa seperti puasa Ramadan. Nabi Adam diwajibkan puasa hanya di tanggal 13, 14, dan 15. Ada lagi puasa Daud, yaitu sehari puasa sehari buka. Tapi umat Nabi Muhammad diwajibkan berpuasa selama 30 hari atau 1 bulan. Dan puasanya itu pun ada aturannya, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Sejak subuh sampai maghrib. Dilarang makan, dilarang minum, dilarang berhubungan dengan suami istri di siang hari. Dan ketika kita melaksanakan puasa tersebut, berbagai hadiah-hadiah Ramadan ada di situ. Seluruh amal baik kita itu dilipat gandakan pahalanya. Baca Al-Quran, sholat sunnah, amalia-amalia lain, sodakoh, itu pahalanya dilipat gandakan. Pahala sunnah sama dengan pahala wajib. Pahala wajib dilipat gandakan. Itu Ramadan. Beruntunglah kita yang menjadi umat Nabi Muhammad yang ada syariat khusus, yaitu puasa wajib di bulan suci Ramadan. Dan Ramadan datang dengan membawa senyuman yang indah, karena senyumannya itu penuh dengan hadiah-hadiah yang diberikan kepada kita. Bahkan sampai yang paling keren pahalanya adalah itqun minan nar. 10 pertama dengan rahmah, 10 kedua dengan maghfirah, dan 10 yang ketiga itqun minan nar. Dan puasa Ramadan ini sebulan penuh. Adakah rukhsah di dalam puasa Ramadan? Ada. Rukhsahnya hanya buat 2 orang. 1, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang uzur dari puasa Ramadan, pertama orang yang sakit, orang yang tidak bisa melakukan puasa. Yang kedua orang yang dalam perjalanan, seperti halnya orang yang mudik, mereka di rest area tak nampak seperti bulan puasa. Kenapa? Karena yang ada di situ rata-rata orang yang melakukan safar, dalam melakukan perjalanan menuju kampung halaman. Tetapi setelah Ramadan berlalu, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia harus
mengganti di bulan-bulan berikutnya. Pemirsa sekalian yang budiman, di dalam puasa yang dilakukan oleh umat Islam ini, yang dikatakan bahwa Ramadan membawa senyuman yang indah buat kita, tuba lil abdi idza tanama, beruntung betul hamba yang pandai menggunakan fasilitas Ramadan ini dengan baik. Tarawih tak pernah ditinggalkan, Ramadan full 1 bulan, baca Al-Quran sampai khatam. Di sini semuanya adalah suatu hal-hal yang sangat luar biasa buat umat Islam. Bahkan Allah memberikan satu kebahagiaan buat umat Islam. Abalis shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. 2 kebahagiaan buat orang yang melakukan puasa. Kebahagiaan yang pertama ketika buka puasa, dari subuh sampai maghrib terasa haus dan lapar. Begitu masuk waktu buka adalah sesuatu yang sangat membahagiakan buat orang yang puasa. Yang kedua, orang yang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat qiyamul lail. Dan qiyamul lail yang satu ini tidak ada di luar Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sehebat apapun kita ahli ibadah, tidak ada tarawih di luar Ramadan. Karenanya Ramadan luar biasa, fasilitasnya luar biasa, pahalanya luar biasa. Dan manakala kita melaksanakan puasa, apalagi kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika orang melaksanakan puasa penuh dengan keyakinan kepada Allah, penuh dengan perhitungan, jangan sampai ibadahnya tak mendapatkan pahala, maka orang ini pahalanya adalah syurga. Oleh karena itu, mari kita raih sebanyak-banyaknya puasa Ramadan ini, pahalanya sebanyak-banyaknya. Ramadan ini jangan disia-siakan. Dan perlu diketahui bahwa Allah mengatakan dari awal ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Buat siapa orang yang beriman ini? Bukan buat bapak-bapak, ibu-ibu, bukan buat hanya laki dan perempuan, tapi ketika orang ini sudah baligh, diperintahkan berpuasa yang hukumnya wajib bagi orang yang baligh. Pertama, salah satunya ketika dia berumur 15 tahun, atau kalau dari segi biologis ketika dia sudah akil baligh, sudah mimpi basah buat laki-laki dan haid bagi perempuan, maka hukumnya wajib berpuasa dan tidak boleh sama sekali untuk meninggalkannya. Oleh karenanya, jangan sampai kita membiarkan fasilitas Ramadan yang intinya adalah itqun minan nar sampai kita tidak laksanakan. Kenapa? Karena umur bukan kepunyaan kita, tapi kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan apa yang Allah perintah dengan baik. Laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki, anak remaja, putra-putri, semua kita puasa menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas Ramadan yang luar biasa jangan kita biarkan. Upayakan khatam Quran, minimal khatam 1 kali, apalagi sampai 2 kali, apalagi bisa menghafalkan, luar biasa. Dan di bulan Ramadan juga syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Kita didik mental kita, kita didik spiritual kita, kita didik intelektual kita, tajamkan intelektual kita agar betul-betul puasa kita ini menjadi puasa yang efektif, puasa yang ada asarnya, ada hasilnya. Oh, orang yang puasa, karena puasa pada dasarnya adalah menahan diri. Menahan diri bukan hanya dari makan dan minum,
tapi menahan diri dari menahan hawa nafsu. Apakah hawa nafsu yang akan membawa kita kepada madarat hidup dunia akhirat? Misalnya anak-anak kita, para remaja, jangan mentang-mentang anak remaja merasa masih jauh ke depan hidup, lantas kita puasa kita nggak pakai perhitungan. Harus pakai perhitungan. Jadi walaupun anak remaja, puasanya harus pol, tarawihnya harus pol, dan pakai imanan wahtisaban, pakai perhitungan. Jangan sampai puasa kita hanya lapar dan haus tanpa ada pahala. Ya, karena itu pada kesempatan hari ini, di awal Ramadan ini, kita tekan hati, bulatkan niat, kita mohon Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kekuatan iman Islam kita dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, agar derajat tertinggi yang Allah siapkan, la'allakum tattaqun, derajat tertinggi adalah derajat menjadi orang yang takwa. Apa orang yang takwa? Orang takwa itu adalah orang yang pandai menjalankan kewajiban dan cerdas dalam menjalani hidup, menjalankan kewajiban dengan baik dan meninggalkan kemaksiatan. Itulah orang yang takwa. Makanya orang takwa adalah orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang pilihan, orang-orang yang akan diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Dan puasa kita ini bukan karena manusia, bukan karena orang tua, bukan karena guru, bukan karena teman, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka lillahi yatim wa maka li ghairillahi yanhadim. Orang yang berpuasa melakukan ibadah Ramadan, puasanya, tadarusnya, tarawihnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untuk aku dan aku, kata Allah, yang akan memberikan pahalanya. Jangan sampai lapar haus kita, atau barangkali puasa kita, puasa itu Allah yang ngasih pahala karena Allah yang maha tahu siapa kita. Kadang-kadang anak-anak muda, anak remaja di rumah dia puasa, dia sahur, kayak kelihatan lapar, kelihatan haus, padahal di komunitas teman-teman mereka siang-siang mereka makan minum tanpa sepengetahuan orang tua. Makanya Allah katakan as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untuk aku, yang ngasih pahala juga aku. Bukan orang tuamu yang ngasih pahala, tapi yang ngasih pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun usia masih muda, jangan kita anggap sepele kewajiban kepada Allah, karena itu akan menjadi tolak ukur sebuah keimanan. Kalau kita menjalankan kewajiban dengan baik, insya Allah ke depan ini kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang takwa, orang yang mendapat fasilitas rahmat. Yang kedua, mendapat fasilitas maghfirah, yaitu ampunan. Yang ketiga, selamat dari api neraka. Insya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang semakin hari semakin takwa. Allahumma barik fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Wa a'inna ala tilawatil Quran wa a'inna ala siyam wal qiyam. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya mengucapkan marhaban ya Ramadan dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.